Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Kali ini kita akan melakukan simulasi berdasarkan dari model yang sudah kita bangun ya, yaitu model yang ini ya, yang sudah kita kenal dengan baik sejak zaman sesi text mode ya. Tapi kita akan sekarang akan melakukan simulasi dan kita akan lihat berbagai cara melakukan simulasi di Honeybee, yaitu 3 cara, ada annual peak, ada annual loads, ada peak loads, ada annual simulation. Nanti kita akan lihat apakah ini jadi satu sesi atau akan dibagi lagi menjadi beberapa sesi. Tapi sebelumnya kita pastikan bahwa OpenStudio telah terpasang dengan baik ya. Ini kita lihat, silahkan dicari ini ya, compatibility matrix ya, compatibility matrix untuk apa namanya, untuk Honeybee Ladybug Tools ya. Nah ini kita pakai versi 1.2 sehingga kita harus menginstal 2 ya, yang harus kita install adalah OpenStudio versinya 3.1 dan OpenStudio App versinya adalah 1.1.1. Ini silakan dilihat di sini. Dan sekarang OpenStudio sudah sampai 3.2, tapi kita tidak pakai yang itu ya. Jadi nanti kalau mau mengunduh silahkan pakai yang ini. Ya langsung diklik di sini, itu ada versi yang 3.1 yang bisa langsung diunduh ya. Itu yang kita perlu pastikan sebelum kita melakukan simulasi di Honeybee. Baik, kita lihat ini ya, filenya ya. Di sini saya sudah coba silakan pergi ke di working folder ya. Ada sampel Ladybug Tools. Kita pergi ke Honeybee Energy. Di sini ada shoebox ya. 3 file. Ini kita copy ke working folder ya supaya kita bisa merujuk file itu dengan baik secara langsung ya, tanpa perlu membuka file yang di dalam sana. Oke, itu saja yang kita lakukan. Oh ya, kita juga mengcopy file EPW dan DDY ke dalam working folder ya. Silakan dipastikan itu ada di situ. Baik, kita kembali ke Grasshopper dan Rhino. Ini masih filenya adalah 3 zones. Kita sudah membuat 3 zona ya. 4 zona dengan atapnya. Ya, 4 zona dengan atapnya yang sudah siap untuk disimulasikan. Oke. Dan sebelum kita memulai simulasi ya, saya ingin memulai melihat properti dari room ya. Di sini di bawah sini ya, ini ada sekumpulan objek yang kita belum pernah lihat. Di sini ada label rooms ya, label rooms. Kalau kita mau cari label ya, label rooms, HB label rooms ini ya. Dan kalau kita cari satu lagi adalah attributes, HB HB room attribute. Mana HB HB
HB room attributes. Nah, ini HB room attributes yang ini ya. Dan dia ada HB room energy attributes. Ya, ada dua macam ya. Nah, ini rooms-nya bisa kita connect ke sini ya. Dan ini bisa kita atributnya bisa kita ganti-ganti ya. By default dia memang display name-nya ya. Room 1, room 2, room 3, room 4 ya. Kita bisa lihat itu dan kita bisa tampilkan yang lain, misalnya volumenya ya, itu volumenya dalam meter kubik. Gross floor area-nya, exterior wall area masing-masing bisa kita ini ya, bisa kita laporkan. Average floor elevation ya, ketinggian lantainya, exterior aperture area ya, sudah bisa kita tampilkan ya. Begitu kurang lebih ya. Dan kalau kita mau mengcopy teksnya itu bisa kita wadahi di sini ya, dalam panel gitu. Dan ini bisa kita copy data only, copy all content atau data only, bisa kita paste ke text editor atau ke Excel ya. Itu cara kita melihat room attributes ya. Kemudian ada room energy attribute, ini belum kita sentuh ya, belum kita sentuh, tapi sekarang kita sebenarnya by default kalau kita tidak mendefinisikan apa-apa, kita mendefinisikan office ya. By default Honeybee akan memberikan atribut room itu adalah office ya. Dan kita bisa melihat apakah dia dikondisikan. Yes, semua dikondisikan ya. Sampai ruang atap pun dikondisikan. Nah, ini agak repot, ini salah ini ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya supaya tidak dikondisikan. Itu ya. Bagaimana caranya kita kalau misalnya mau mengganti nama ya, nama dari room 1, room 2, room 3, room 4 itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengganti ya. Nanti kita lihat ya di sini cara kita menggantinya, tapi itu bisa kita ubah dengan mudah. Ini juga segala macam ini nanti kita akan telusuri satu persatu ketika kita membahas yang lebih detail lagi dari simulasi energi. Sekarang kita cuma mau ngeran saja tanpa terlalu banyak melihat input dan hasilnya ya. Jadi ibarat mengupas bawang, kita mulai dari kulit luar sampai ke kulit terdalam sampai nanti kita menguasai semua core-nya ya. Itu kurang lebih, dan kita juga di sini punya label faces ya. Coba kita cari label faces, HB label faces ini, HB label faces ya. Kalau ini kita matikan ya, dan ini kita connect ke sana ya, dan kita bisa melihat di situ nama setiap face ya, dan kita bisa mencari HB face attributes, HB face attributes sama, bisa name, bisa parent ya, bisa area, masing-masing areanya berapa ya, tuh. Kemudian ada juga HB face attribute, HB face energy attribute. Nah, kita lihat juga bahwa by default itu ada construction
yang didefinisikan. Kita belum mendefinisikan construction-nya apa, materialnya apa. Tapi by default itu sudah didefinisikan oleh Honeybee dan kita tinggal terima saja. Tentunya bisa kita ubah. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya mengubah itu, ya. Baik, itu sudah ya. Dan ini kita kelompokkan dulu ya. Sama kalau kita mau Ini kalau kita mau melihat teksnya apa saja, itu semua walls-nya ada di situ, ya. Baik, itu yang perlu saya sampaikan. Ini bisa kita kelompokkan ya. Kita pilih semuanya dan kita grup ya, sehingga dia bisa begitu. Dan yang ini juga kita kelompokkan sehingga dia bisa begitu juga ya. Ini kita beri nama pakai scribble ya. Scribble. Nah, scribble ini geometry definition ya. Nah, ini kita gedein lagi 40. Wah, ya 40. Ini kalau kita mau memasukkan dia ke dalam grup, ini tinggal ini dipilih, kemudian kita right click di grupnya, add to group. Nah, jadi dia sudah merupakan bagian dari grup ya. Ini geometry definition. Kok definition gitu ya? Definition. Kemudian yang ini adalah scribble. Apa namanya? Room label, face label. Gedein aja sampai 40. Oke. Sama add to group. Ya. Jadi kita sudah punya itu cara mengorganisasi model kita, dan ini karena dia bisa terus tumbuh ya, kita bisa disable, kita bisa enable segala macam dengan mudah ya. Ini saya matikan previewnya ya, dan kemudian yang saya mau tunjukkan lagi adalah cara mengedit geometri. Ini bisa kita kita lakukan di Honeybee juga ya. Misalnya kita mau memutar ya. Kalau kita punya rooms, ini semuanya kita preview gitu, dan kita mau memutar ya, kita mau memutarnya. Ini rotate ya. Nah, rotate empty. Jadi ini katakanlah kita mau memutar di 90 derajat. Ya. Ini kalau kita lihat, maka dia, ya. Jadi originnya harus ditetapkan ya. Originnya harus ditetapkan, karena kalau tidak nanti dia masing-masing akan diputar ya, oleh objek center point ya. Baik, ini kalau kita memasukkannya dari room ya, dari room. Jadi misalnya kita memutarnya di titik 000, koma ya, pakai koma. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada originnya, tidak dispesifikasi, maka dia akan diputar sesuai dengan titik tengah
dari masing-masing zone. Jadi ngaco nanti ya. Oke, itu cukup hanya sebagai demo saja. Yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan simulasi, beberapa cara melakukan simulasi ya dengan cara mudah. Ya. Ini saya akhiri, ini saya tutup dulu. Ke sana. Dan ini saya buat ke sana. Ya. Oke. Ini saya delete. Dan ini saya pindah agak jauh ke sana. Ya. Dan kita buka shoebox annual loads. Ya. Shoebox annual loads ini modelnya adalah kotak ya. Cara kita untuk melakukan simulasi dengan cara mudah tanpa banyak input ya. Ini biasanya kita lakukan di awal-awal ya untuk melihat seberapa banyak sih energi yang dikonsumsi ya secara cepat saja tanpa melakukan simulasi terlalu banyak ya. Baik. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mengcopy ini saya pilih semua dan kemudian ini juga akan saya pilih, saya tekan tombol shift, saya pilih dan ini tombol shift saya pilih ya. Kemudian saya Ctrl C dan saya pindah ke file 3 zones ya. Kemudian saya paste dan saya pindahkan kira-kira ke situ. Ya, baik. Itu yang akan kita lakukan adalah melakukan simulasi pakai ini. Ya. Dan ini adalah annual loads. Jadi silahkan dicari annual loads. Ya ini HB annual loads. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perlu perlihatkan ya. Kita belum pernah memperlihatkan ini bahwa instalasi Honeybee kalau yang legacy adalah LB legacy dan HB legacy. Mana HB legacy. Nah, ini dia ya. Kalau yang Honeybee versi 1.2 itu diinstal di Honeybee. Ini semuanya di sini. Jadi semua yang kita semua yang sudah objek yang sudah kita pakai ini ada di sini semua. Ya. Silakan dicari atau bisa di search di Canvas ya. Kemudian Ladybug ini dan yang sekarang kita akan pakai adalah HB Energy. Ya. HB Energy ya, annual loads itu ada di tab nomor 5 simulate HB annual loads ini di sini ya jadi kita sudah punya satu dan kita tinggal connect room-nya ya. Yang kedua yang wajib inputnya adalah EPW file dan ini kita spesifikasi path ya, file path. Oke. Kita dapatkan di situ dan kita right click, select one existing file dan kita pilih file EPW. Ya, kita pilih file EPW, open, ya, dan kita ganti namanya EPW Jakarta Halim supaya jelas, ya di situ. Dan kita connect ke EPW file. Ya, dia sudah abu-abu, tidak orange lagi, artinya sudah siap untuk berjalan. Ya, sudah siap untuk berjalan. Baik, kita langsung simulasikan. Dari false kita true-kan. Kita tunggu sebentar sampai dia berubah. Nah, ketika dia sudah true, maka hasilnya sudah mulai keluar. Ya, tadi kita sudah connect
kita nyontek aja ya sebenarnya ya. Dari file yang mana tadi? Shoebox annual loads ya. Yang pertama, hasilnya bisa kita lihat di sini. Ya. Itu adalah dalam total load. Ya, di situ disebutkan total load itu adalah a list of numbers 4 or 5 output load terms, satuannya adalah kWh per meter persegi. Ya. Jadi ada cooling, heating, lighting, electric equipment, gas equipment, service hot water ya. Kalau ada inputnya. Ya, kalau inputnya tidak ada maka akan dikosongkan ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa memang outputnya adalah 4. Ya. 4 itu adalah cooling, heating, lighting, equipment. Ya, itu di sini. Kita bisa tempelkan panel ya. Nih. Kalau kita punya panel dan ini kita tempelkan, nah langsung dapat angkanya seperti itu ya. Dan kalau kita pakai mesh edition, ini kita search mesh edition ya. Ini kita bisa masukkan ke sini, itu dijumlahkan semuanya dan dapat dia IKE-nya 320 kWh per meter persegi. Ya, per tahun. Ya, ini sudah per tahun gitu. Nah, yang kedua adalah kita mengumpulkan ini ya, data dari kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulkan ke data. Ini dalam data ya. Nah, itu ya, dalam data. Dan kemudian dari data itu kita membuat, ini sebenarnya data juga ya. Ini sebenarnya data juga nih. Ya, ini data dan ini data ya. Kenapa ada data? Ya supaya segala sesuatu yang ada dalam kotak ini ya, inputnya cuma satu dari luar. Ya. Daripada kalau tidak ada ini, berarti kita punya 5 input ke sini. 5 input ke situ. Ya. Dan jadi repot banget. Nah, ini ya kita lihat adalah monthly chart. Ya, kita lihat dulu. Ini displaynya saya matikan dulu ya. Nah, saya matikan dulu. Ini saya matikan dulu ya. Dan kemudian yang ini kita lihat hasilnya sudah kita hubungkan ke situ. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, itu. Kalau kita lihat hasilnya di perspektif ya, kita bisa lihat bahwa itulah yang kita punya monthly ya, dari Januari sampai Desember. Ya. Itu didapatkan dari sini. Monthly chart. Jadi kalau kita lihat, ini kita matikan dulu. Dan kita, ini semuanya kita matikan. Dan kita punya monthly chart. Monthly chart. Ya, LB ya, bukan HB. LB, monthly chart. Ya. Nah, datanya kita bisa masukkan ke sana. Dan itu otomatis langsung keluar. Ya. Otomatis langsung keluar 4 data. 1, 2, 3, 4. Ya, tapi dia bersebelahan, berjejeran. Karena itu kita di sini ada stack ya. Ada stack. Kita perlu toggle. Stacknya itu by default dia false. Jadi tidak ditumpuk. Nah, kalau kita true-kan stacknya, maka dia akan bertumpuk. Ya. Jadi dan ini by default grafiknya ada di 000 ya. Kita bisa geser seperti ini ke titik 40,0,0
base point-nya kita geser, dia bergeser, ya, situ. Ya, kurang lebih begitu cara untuk menampilkan data bulanan, ya. Dan ini ada ada legend par, ya, yang intinya adalah mengubah format dari grafik ini, ya. Silahkan dimasukkan di sini ada legend par, ya. LB legend parameters ini, ya. Dan dari situ, nah ini saya hapus saja, ya. Kita sudah pakai yang di dalam saja. Nah, kita pakai yang ini. Nah, legend parameter itu bisa kita gunakan untuk mengganti color, mengganti si warna dari setiap batangnya itu, ya. Jadi kalau ini kita nyalakan lagi, ya, tuh. Kita lihat, ya. Nah, itu sudah berganti warna sesuai dengan warna ini, ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi yang tidak memakai warna, ya. Dan kita bisa set maksimumnya ada berapa di sini, minimumnya juga bisa di set kalau mau, dan kemudian desimalnya bisa di set juga, ya. Dan ini adalah text height, ya, besarnya teks, ya. Silakan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kalau ini 4 bagaimana? Besar sekali, ya. Kalau ini 2,5, kita lihat. Nah, itu bisa diatur, ya. Jadi ini kita kembalikan jadi 2. Ya. Itu cara memvisualisasikan monthly load, ya. Di bawahnya sama. Kita lihat, ya. Ini adalah balance, ya. Kita lihat balance, hasil dari balance, ya. Ya, hasil dari balance. Nih. Oke. Berapa yang masuk, ya, dari balance itu artinya berapa yang masuk dari heat gain, ya, dari kaca, dari ini segala macam konduksi, dan kemudian di balance dengan heating atau cooling, ya, heating atau cooling. Dan di sini kita lihat bahwa yang dominan itu adalah coolingnya, ya. Jadi di sana di atas ini adalah heat gain-nya, yang di bawah ini di balance dengan cooling sistemnya, ya. Baik, itu ditampilkan dengan grafik yang kurang lebih mirip, ya, lebih mirip, ya. Silakan dilihat, dimain-mainin, ya. Ini contoh, tinggal kita mainkan. Bedanya adalah di sini pemilihan warna itu pakai objek, ya. Tidak seperti yang di atas. Di sini warnanya ditentukan, ya. Kalau ini pakai ada indeks warna, ya. Macam-macam, ya, mulai dari 0 sampai 25, ya, 25 tipe jenis warna, ya. Baik, nampaknya kita harus sudahi dulu untuk sesi kali ini, ya. Kita masih akan melihat cara melakukan simulasi dengan cara yang lainnya, ya, di sesi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.